Salam jumpa anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar bersama tentang tekanan pada zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Jika kamu hendak melewati jalanan berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Mengapa angsa dapat dengan mudah berjalan di atas lumpur, sedangkan ayam tidak? Nah, gambar-gambar tersebut adalah contoh dari tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih tekanan itu? Tekanan merupakan besar gaya yang bekerja pada setiap satu satuan luas suatu permukaan. Besar tekanan pada zat padat sebanding dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas permukaan di mana gaya itu bekerja. Secara matematis, tekanan pada zat padat dapat dihitung dengan rumus P sama dengan F per A. Nah, konsep tekanan zat padat itulah yang mendasari contoh pada gambar yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, sepatu boot lebih nyaman digunakan pada jalan berlumpur karena memiliki alas yang lebih luas, sehingga tekanan yang ditimbulkan lebih kecil. Sedangkan sepatu dengan hak memiliki alas yang lebih kecil, sehingga tekanan yang ditimbulkan lebih besar. Contoh yang kedua, angsa dapat berjalan di atas lumpur karena memiliki selaput pada jari kakinya, sehingga tekanan yang ditimbulkan lebih kecil. Sedangkan ayam tidak memiliki selaput pada jari kakinya, sehingga tekanan yang ditimbulkan lebih besar. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat contoh soal hitungan dari tekanan pada zat padat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah balok. Balok ini memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm. Lalu, balok ini memiliki berat 30 Newton. Kita akan menghitung tekanan yang ditimbulkan balok terhadap permukaan di mana balok diletakkan. Nah, balok ini diposisikan dalam 3 macam posisi. Yang pertama, menggunakan alas, panjang, dan lebarnya. Lalu yang kedua, menggunakan alas, lebar, dan tingginya. Sedangkan yang ketiga, menggunakan alas, panjang, dan tingginya. Nah, dari ketiga posisi ini, nanti kita bisa menghitung berapa tekanan yang ditimbulkan oleh masing-masing posisi. Dan ternyata, tekanan paling besar yang didapat itu adalah ketika alas yang digunakan itu paling kecil atau paling sempit. Ketika alas yang digunakan itu menggunakan lebar dan tingginya. Sedangkan tekanan paling kecil itu ditimbulkan ketika alas yang digunakan itu paling besar, yaitu menggunakan sisi panjang dan tingginya. Ini adalah contoh penyelesaian dari soal hitungan untuk tekanan pada zat padat. Berikutnya, contoh yang kedua. Seorang anak yang masanya 36 kg berdiri di atas lantai dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Luas setiap alas kakinya adalah 126 cm persegi. Berapakah tekanan yang dikerjakan anak pada lantai jika ia berdiri dengan satu kaki, berdiri dengan dua kaki? Nah, pada kasus soal yang kedua ini, seorang anak pertama berdiri dengan satu kaki, lalu yang kedua berdiri dengan dua kaki. Sekarang kita lihat, tekanan mana yang lebih besar yang ditimbulkan oleh anak tersebut.
Ternyata ketika anak berdiri dengan satu kakinya. Ketika anak berdiri dengan satu kaki, maka tekanan yang ditimbulkan itu akan lebih besar. Baik, sekian dulu pelajaran tentang tekanan kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.